Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kami ucapkan selamat datang di kediaman keluarga Anissa di Pondok Indah Regensi yang alhamdulillah pada hari ini atas kebesarannya kita bisa berjumpa. Karena setelah saya tahu Bapak Ibu dari saya pakai laptop kayaknya suara saya bocor. Maaf, saya lanjut. Karena setelah saya tahu Bapak Ibu hadir dari berbagai daerah yang berbeda-beda, warga besar Ahenda dari Kalimantan, sementara Teh Anissa di Cikampek dan besar sekolah bekerja di Bandung. Tapi atas kebesarannya, atas izinnya, entah bagaimana caranya kita semua bisa berjumpa. Layaknya daun yang jatuh dari pohon, layaknya debu yang berterbangan, tak perlu kita tahu seperti apa. Tapi kebesaran Allah menghadirkan kita berjumpa pada hari ini. Alhamdulillah. Itu untuk sambutan dari MC ya. Nah, selanjutnya adalah pembacaan doa. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kebersamaan kita pada kesempatan pagi yang indah ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Surya MAG. Kami persilahkan. Setelah baca doa, lalu ada sambutan dari keluarga pria. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan perwakilan keluarga besar pria menjelaskan maksud dan tujuan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Dudung SAG. Kepada silakan. Setelah sambutan dari pria, lalu dibalas dengan sambutan dari pihak wanita. Bapak Ibu yang kami hormati, kata berkait gayung bersambut. Selanjutnya kita akan simak menyangkut maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh perwakilan keluarga besar wanita yang kami hormati, Bapak Ismail Fahmi. Kepadanya disilakan. Setelah sambutan dari pria dan juga dari wanita, maka calon mempelai wanita hadir datang ke tempat acara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba saatnya untuk kita bersama-sama menyaksikan kehadiran dari mempelai wanita. Untuk itu kami persilakan Teh Anissa Zahra masuk dan menempati ruangan. Nah, setelah calon wanitanya datang, lalu kita akan melakukan prosesi tukar cincin dan penyerahan secara simbolis. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati semua, sebagai tanda penerimaan dari keluarga akan prosesi tukar cincin dan penyerahan secara simbolis dari pihak Ahenda kepada keluarga Teteh Anissa yang akan diwakilkan oleh Ibu Lina dan diterima oleh Ibu Sandra. Silakan kami undang untuk berdiri. Nah, setelah semuanya selesai, baru kita tutup acaranya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita laksanakan pada hari ini hingga siang mendapatkan keberkahan dan juga kelancaran hingga hari H nanti. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Abdul Aziz pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah acara itu baru berkumpul dari kedua keluarga akan menentukan hari pernikahannya berlangsung. Ya. Nah, ini bagian keduanya adalah acara inti ya. Setelah acara lamaran ditentukan bisa jadi sebulan setelah acara lamaran itu adalah acara pernikahannya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana narasi bentuk teks naskah dari acara pernikahan itu sendiri. Oke. Nah, di sini kedatangan calon pengantin pria
memberitahu kedatangan calon pengantin pria, pengaluman bunga melati. Nah, jadi ketika calon pengantin pria dan rombongan itu datang, mereka datang ditempatkan di satu titik, ya. Jadi jangan dulu masuk, ditempatkan di dalam satu titik. Ya. Lalu setelah sudah rapi semua pengantin pria dan rombongan, baru kita mulai penyambutan. Nah, narasinya seperti ini. Selamat datang kami haturkan kepada keluarga besar calon pengantin pria, yaitu keluarga Bapak Filiansa dan Ibu Diah Pitaloka beserta rombongan. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Bapak, Ibu serta rombongan di pagi hari yang berbahagia ini. Sebagai tanda kasih, kami persilahkan Ibu calon mempelai wanita untuk mengalungkan bunga melati sebagai awal restu dan kasih indah yang akan dirajut ini. Jadi setelah calon pengantin pria datang, itu akan disambut oleh ibu bapak dari calon pengantin wanita, ya. Jadi maju ke depan calon pengantin pria, lalu ibu calon pengantin wanita itu mengalungkan bunga melati, ya, untuk menyambut calon pengantin pria. Oke, jadi setelah dikalungkan bunga melatinya, lalu bapak dan ibu dari calon wanita itu menggandeng calon pengantin pria untuk masuk ke dalam ruangan yang telah ditentukan. Jadi contohnya kami persilahkan juga untuk keluarga besar calon pengantin pria masuk di ruang yang telah ditentukan. Setelah masuk, kita persilahkan juga untuk duduk. Baik, kami persilahkan untuk seluruh keluarga calon mempelai pria dan juga para undangan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan. Nah, setelah jadi di dalam ruangan itu kita atur satu baris untuk calon pengantin pria dan rombongan, satu baris juga untuk keluarga dari calon pengantin wanita. Jadi jangan disatukan. Ketika masuk satu baris untuk calon pengantin pria dan rombongan, satu untuk keluarga dari calon pengantin wanita. Nah, setelah semuanya duduk, baru kita buka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biasanya jadi kalau MC itu gimana enaknya saya biasanya membaca itu pakai ditulis dengan bahasa Arab. Kalau ini ditulis pakai bahasa Latin. Kalau sedikit nggak bisa baca Latin saya. Oke, dilanjut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya berkat nikmat inayahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, Sabtu 25 April 2020, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara prosesi akad nikah antara Adinda Andri Mulyaningrum, putri tercinta dari pasangan Bapak Muhammad Sutiojono dan Ibu Sumarsi, dengan Henda Permana, putra tersayang dari pasangan keluarga Bapak Filiansa dan Ibu Diah Pitaloka. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, terus selanjutnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama kami haturkan selamat pagi dan selamat datang kepada keluarga besar calon mempelai pria, Bapak dan Ibu tamu undangan, sahabat, keluarga tercinta, dan seluruh tamu kehormatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadiran Anda. Terima kasih atas doa yang Anda berikan untuk kedua mempelai dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini. Marilah bersama kita buka seluruh rangkaian acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Namun sebelum kita menyaksikan ijab dan kabulnya, mari sama-sama menyaksikan prosesi penyerahan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita. Nah, setelah penyambutan sedikit, jadi ada prosesi penyambutan. Jadi penyerahan ada sambut ya. Nah, di sini kita mempersilahkan perwakilan dari calon pengantin pria menyampaikan maksud dan tujuan datang ke rumah calon pengantin wanita ini. Nah, di sini hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak dan dengarkan bersama sambutan penyerahan calon mempelai pria yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Asep Subhendar SAG. Kepadanya disilahkan. Jadi setelah sambutan calon pengantin pria, lalu kita persilahkan perwakilan calon pengantin wanita menyambut maksud dan tujuan dari tadi. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kata berkait gayung bersambut. Selanjutnya kita akan simak menyambut maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh perwakilan calon mempelai wanita yang kami hormati, Bapak Ismail Marjuki. Kepadanya disilahkan. Nah, setelah itu ungkapan rasa syukur cinta kedua keluarga besar kepada kedua perwakilan keluarga, kami persilahkan untuk saling menjabat tangan sebagai simbol telah diterimanya calon pengantin pria. Jadi setelah keduanya menyampaikan dari prianya sudah menyampaikan maksud dan tujuannya, lalu dari perwakilan calon pengantin wanitanya sudah menyerahkan, lalu dipersilakan keduanya untuk berjabat tangan ya, sebagai simbol telah diterimanya calon pengantin pria ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Kedua keluarga sudah saling menyerahkan dan menerima dengan Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ialah penyerahan seserahan secara simbolis. Kita langsung ke penyerahan seserahan atau buah tangan. Penyerahan seserahan secara simbolis itu dari siapa? Dari ibunda calon pengantin pria, ada ibunda calon pengantin. Hasilnya seperti ini. Dari ibu calon pengantin pria yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sofyan kepada ibunda calon pengantin wanita Ibu Sumarsi, kami persilakan untuk ke depan. Jadi secara simbolis diserahkan kepada ibu calon pengantin wanita. Ada sesi foto ya, untuk dokumentasi. Lalu setelah diserahkan lalu yang lainnya yang di belakang seserah itu diestafetkan ya. Jadi biasanya sudah ada barisan keluarga wanita itu sudah baris untuk menerima estafet dari buah tangan yang dibawa oleh calon pengantin pria. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke prosesi akad nikah. Ya. Hadirin yang berbahagia, berenang renang ke tepian. Sudah ada bapak penghulu, mari segera kita nikahkan. Maka dari itu kami undang ke meja akad nikah kepada yang pertama itu calon mempelai pria Kang Henda Permana. Yang kedua, wali nikah Bapak Muhammad Sutiono. Selanjutnya saksi dari calon mempelai pria Bapak Sofyan Munawar SH. Lalu saksi dari calon mempelai wanita Bapak Suhandi SE. Yang terakhir penghulu Bapak Heru dari kantor urusan agama Cikampek Barat. Kami persilahkan. Nah, ini sebenarnya yang tadi itu belum acara inti. Nah, sekarang kita langsung ke acara resminya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia keluarga besar, orang tua, calon pengantin pria, Bapak Fidiansa dan Ibu Pitaloka Purwanti, dan orang tua calon pengantin wanita, Bapak Muhammad Sutijono dan Ibu Sumarsi, dan seluruh yang kami hormati, Bapak penghulu, para saksi, keluarga, serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang telah mempertemukan kedua hati hambanya untuk saling mengikat perjanjian yang sangat utuh, yaitu pernikahan. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita bersama hadir di GSG Istana Kana Cikampek dalam rangka menyaksikan pernikahan Ananda Hendra Permana dan Adinda Andri Mulyaningrum. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga pernikahan keduanya yang sesaat lagi kita saksikan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukti cinta seluruh keluarga besar kedua mempelai dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Setelah sambutan, lalu kita masuk ke pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah khusyuk dan tawadhu kita pada pagi hari ini, sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang pada pagi hari ini akan dilakukan oleh Ustaz Ahmad Dinudin. Padanya disilahkan. Setelah baca Quran, lalu acaranya itu kita berikan kepada Bapak Penghulu. Jadi setelah Bapak Penghulu yang akan mengatur jalannya acara ijab kabul. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya hari yang dinanti acara yang ditunggu, yaitu prosesi akad nikah yang akan dipandu oleh Bapak Heru dari kantor urusan agama Cikampek Barat. Kami persilahkan. Jadi Bapak Penghulu ini akan memandu acara, yaitu seperti ijab kabul, terus dilanjut dengan pembacaan sigot taklik, ya. Terus penandatanganan dan penyerahan buku nikah, penyerahan mas kawin, penyematan cincin dokumentasikan. Jadi semuanya itu tapi kadang-kadang ada yang Bapak Penghulu yang berkreasi ya. Suaranya kecil. Ya. Oh gitu. Bu, kedengaran nggak Bu? Halo. Bu kedengaran? Di saya mah jelas Pak, di saya mah. Oh. Iya, di sini jelas. Lanjut Pak. Bu Sri kecil suaranya. Ada yang jelas, ada yang kecil ini berarti Bu. Ya. Halo. Lanjut, Pak. Gimana Bu? Kedengaran nggak Bu? Cuman agak flashback mungkin Pak Ajis juga sama Halo. Iya, volume HP-nya dikecilin Pak. Benar Bu ya. Biar nggak flashback. Iya, matiin aja HP volumenya. Iya, matiin. Iya, udah. Oke, clear Pak. Lanjut Pak. Benar Bu. Iya, bagus sudah. Halo. Udah jelas Bu. Oke, udah jelas suaranya. Dari saya yang enggak jelas. Bu, jelas. Halo. Iya. Oh ini apa ini? Oke, kita lanjut ya. Jadi apa ya? Ya, lanjut Pak. Setelah acara diberikan kepada penghulu.
Ya. Jadi di sini ada dua opsi. Jadi ada yang wanita mempelai wanitanya dihadirkan di tempat acara atau di tempat akad nikah, ada juga mempelai wanita itu diam dulu di satu ruangan khusus. Jadi cuma dinikahkan aja dengan walinya. Jadi setelah nikahkan baru mempelai wanitanya datang. Bisa juga mempelai wanitanya datang pada saat acara ijab kabul itu. Nah, tapi di sini saya akan mendatangkan mempelai wanitanya di acara akad nikah. Oke. Nah, seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba saatnya untuk kita bersama-sama menyaksikan kehadiran dari mempelai wanita. Untuk itu kami persilahkan Adinda Andri Mulyaningrum masuk dan menempati meja akad. Nah, lalu jadi biasanya mempelai wanita itu datang ke meja akad itu enggak sendirian, tetapi didampingi dengan oleh tim rias pengantin ya. Jadi tim rias pengantin itu dia mendampingi dari mempelai wanita sampai ke meja akad. Setelah itu kan pasti akad nikah. Setelah akad nikah selesai, lalu ada khutbah nikah dan doa. Ini khutbah nikah ini ada yang dari perwakilan keluarga, ada juga langsung sama penghulunya. Tapi kalau nggak sama bapak penghulu bisa diwakilkan oleh dari keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak khutbah nikah sekaligus doa untuk kedua mempelai yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Ahmad Sobari. Adanya disilakan. Di sini perwakilan dari keluarga ya. Ini boleh dari perwakilan pria atau wanita. Nah, setelah semuanya selesai sampai doa ya, lalu ini meja yang tadinya buat akad itu langsung ada dari mau itu dari keluarga itu langsung digeser ke pinggir. Lalu di depan kalau acaranya itu di dalam suatu acaranya itu misalnya meja akad itu di belakangnya ada panggung. Biasanya kan gitu ya. Nah, kalau seperti itu contohnya ini salah satu contoh aja. Itu biasanya nanti meja digeser lalu langsung disusun. Ada empat kursi untuk posisi sungkeman. Ada empat kursi untuk kedua orang tua dari pria dan wanita untuk posisi sungkeman. Oke, jadi seperti ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita simak bersama prosesi sungkeman ayahanda dan ibunda tercinta. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah disediakan. Ya, jadi posisinya kursi ada 4 ya. Kedua ibu duduk di tengah, diapit oleh kedua bapak di kedua sisi. Nanti sungkeman ibu kandung dulu masing-masing, lalu ke ayah masing-masing, lalu ditukar ke mertuanya masing. Ke mertua ke ibu dan ayah mertuanya. Maaf. Nah, setelah sungkeman lalu dipasang satu lagi kursi. Dua lagi. Jadi 6 kursi. Itu untuk apa? Untuk sesi foto. Untuk sesi foto. Jadi foto itu session foto untuk keluarga dulu. Jadi mempelai dan kedua orang tuanya itu biasanya 6. Jadi yang pertama itu mempelai dan kedua orang tuanya di kiri kanannya ya, jadi itu 6 satu kali jepret itu 6 orang ya. Jadi dua mempelai dan 4 ya. Ibunya 2, bapaknya 2, 4. Lalu yang kedua empatnya itu apa? Ibu dan ayah dari pengantin tiga ya. Jadi dipoto berempat. Lalu juga gantian dari kedua orang tua dari mempelai wanita dipoto lagi. Jadi terus langsung setelah itu langsung kedua mempelainya sesi foto
ya. Jadi 6 itu semuanya, 4 itu dengan kedua orang tua salah satu, dia dulu, yang keempat lagi tanggung jawab orang tua dari wanita, yang kedua pasti pengantin. Ya. Nah, setelah itu sesi foto itu jangan lama-lama. Biasanya setelah sesi foto itu yang pertama, yang setelah ini biasanya tim tata rias itu langsung ngomong ke MC, katanya Kang, jangan lama-lama ya. Ini nanti break dulu, misal setengah jam atau 1 jam. Break dulu untuk apa? Untuk pack up. Ya. Jadi pengantinnya itu setelah jam gabung itu langsung ditarik sama tim tata rias make up untuk ganti baju dan juga ganti make up, memperbaharui. Oke. Nah, di sini kalau ini sebenarnya udah selesai. Tugas MC kalau cuma ijab kabul itu cuma ini aja. Tapi apabila dilanjut, bisa kalau acaranya ijab dan kabul dilanjut dengan acara resepsi. Kalau dilanjut dengan acara resepsi, make upnya selesai, lanjut. Nah, Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di acara pernikahan Adinda dan Kang Hendra Permana yang alhamdulillah pada hari ini Sabtu 25 April 2020 telah menjadi sepasang suami istri. Mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat dan doa pada kedua mempelai. Diiring doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairi. Jadi langsung tamu undangan itu biasanya bukan tamu undangan dulu, tapi dari pihak keluarga dulu, dari pihak laki-laki, dari keluarga perempuan itu biasanya. Jadi wedding ada petugasnya itu menyusun siapa dulu yang akan dipanggil ke depan untuk sesi foto. Jadi keluarga dari keluarga Garut, dari keluarga Karawang, dari keluarga Bekasi, dari keluarga Bapak Indra Bekasi, dari keluarga Jono, misal. Itu setelah keluarga selesai baru para tamu undangan. Ya, setelah itu kan langsung langsung prasmanan, langsung makan, jadi langsung ada musik lah. Atau kalau ini cuma untuk nasional. Jadi kalau mau ada acara adat seperti bakar telur, kendi ya, atau mau saweran di luar. Jadi beda lagi. Itu bisa juga MC-nya lanjut ke acara adat. Nah, di sini kita langsung closing. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah akhirnya kita sudah berada di ujung acara. Kami mewakili keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Anda dan juga doa restu Anda untuk kedua mempelai. Dan juga tentunya kami ucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Adinda Andiningrum Kang Hendra Permana. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Lalu MC mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan untuk semua vendor yang telah membantu suksesnya acara pada hari ini. Terima kasih untuk wedding organizer, Geraha Mustika, Gita Utami, catering resepsi, Arka Catering, make up oleh Ayu Mustika, wardrobe dari Konserta, foto dan video, Pelangi Nusa, invitation card, percetakan sahabat, dekorasi oleh Nuansa Flower, Musik and Sound, TV Musik Entertainment. Saya Abdul Aziz pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini masih banyak. Saya ada teks-teks selanjutnya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini
mendadak baru semalam dibikinnya untuk apa ya, bingung mau tadinya mau acara adat itu dimasukin tapi sepertinya itu akan panjang waktunya. Jadi kalau MC di pernikahan itu ini kondisional. Jadi gimana permintaan dari pihak tuan rumah maunya seperti apa, MC hanya mengikuti. Kita sama-sama tidak cuma menyampaikan ini acaranya, apakah mau ada yang tambahin atau yang dikurangin, seperti apa yang ditambahin, seperti ketika calon pengantin pria datang itu biasanya ya kalau saya bibi saya itu kalau di Jakarta mempunyai kalau di Jakarta itu di Jakarta Depok biasanya bibi saya keluarga dari ini ya, itu mempunyai grup degung. Jadi suka lihat saudara-saudara ini yang tari meraknya, lengser ya. Jadi setelah datang itu ada tari merak dulu disambutnya, ada juga dari Kang Lengser. Kalau pakai acara adat lebih lebih meriah lah. Jadi kalau cuma secara nasional itu kurang hikmat. Kalau lebih hikmat itu kalau ada Sunda, ada Kang Lengser, ada tari merak ya, seperti makan bakaka. Ya itu kan jadi lebih asik lah. Lebih hikmat, acaranya itu hikmat dan lebih hangat ya, lebih gembira semuanya. Ya. Oke. Gimana Bu? Waktunya masih lama. Mau saya lanjut atau ini? Ini jam 10.20 Pak. Kalau mau lanjut saya ada contoh yang lain. Tadi kita buka jam 9, jam setengah 10 ya. Berarti sampai setengah 11. 10 menit lagi Pak. Oke. Nah, ini kita lihat aja ya. Sedikit aja ya. Kalau tadi itu acara MC akan nikah formal. Ada lagi ini naskah MC akan nikah versi yang semi formal. Jadi ada yang formal, ada juga semi formal. Kalau semi formal itu yang semi formal itu seperti ini. Ya. Jadi lebih hangat lah. 10 menit untuk pertanyaan atau untuk ini ya. Oke, sedikit aja. Jadi MC akan nikah versi semi formal ya seperti ini. Maaf ya ini itu assalamualaikum. Saya lupa belum itu. Openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dua keluarga besar yang berbahagia, dua keluarga besar dari kedua calon mempelai. Saya Abdul Aziz. Perkenalkan, saya mewakili keluarga besar dari Bapak Haji Maman dan juga keluarga besar dari Ibu Haji Yoyo. Ingin mengucapkan selamat datang, selamat pagi kepada calon pengantin pria Ahmad Kamil beserta keluarga besar Bapak Tito Budi SPD dan keluarga besar Ibu Rini Surtini. Syukur alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat, dengan niat yang baik dan dalam keadaan dalam kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Nah, di sini ada sambutan dari keluarga calon pengantin pria. Saya ini adalah sepupu dari TR nih. Jadi saya manggil Ua kepada bapaknya Erni. Jadi saya manggil Ua Maman. Tadi Ua itu nanya sama saya. Biasanya Kang Emil datang sendirian ya, Ua ya. Namun sepertinya pagi hari ini hadir kembali membawa serta keluarga besarnya. Ua Maman pun bertanya, ada apa ini sebenarnya? Maka dari itu saya ingin mempersilahkan pada perwakilan keluarga calon pengantin pria untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Kami persilahkan kepada Pak Haji Rudi untuk memberikan sambutannya.
Jadi setelah sambutan dari calon pengantin pria, lalu calon pengantin wanita, Bapak Ibu yang berbahagia, kata berkait gayung bersambut. Selanjutnya kita akan simak menyambut maksud dan tujuan yang akan disampaikan oleh perwakilan calon mempelai wanita. Yang kami hormati Bapak Ismail Fahmi, kepadanya disilahkan. Nah, lalu setelah ya, Pak Ajis, 2 menit lagi ya. Oh, 2 menit. Oh iya Bu. Nah jadi setelah ini langsung ada seserahan sama ya. Seserahannya buah tangan dari calon pengantin pria diserahkan kepada calon pengantin wanita. Ya, terus sama aja sih sebenarnya. Nah ya mungkin cukup sekian aja dari saya. Baik. Presentasi sudah cukup Pak Ajis. Sebenarnya masih banyak, cuman inilah cukupin segini aja ya. Iya, karena waktu sudah habis, presentasi dibatasi sampai di sini. Apabila ada yang mau bertanya, tadi kita buka forum pertanyaan. Tadi ada pertanyaan di chat Pak Ajis dari Iya, dari dari Ibu Sri. Kalau tradisi priangan atau Sunda identik dengan bahasa Murwakanti atau ada ciri kekhasan sastra. Bolehkah dicontohkan dalam resepsi seserahan atau ketika kita jadi MC dengan bahasa Sunda? Enggak Pak, satu-satu aja. Nah, kalau untuk bahasa Sunda itu saya kan lepotan juga Bu. Kalau bahasa Sundanya. Kalau ini ada contohnya, cuman paling saya nanti share ya. Karena saya juga masih ikut saya juga. Jadi selalu ditemani oleh bibi saya. Jadi kalau bahasa Sunda itu biasanya bibi yang pakai ya. Bibi saya itu selalu kalau ada full Sunda, bibi saya yang pakai. Kalau bahasa Indonesia aja. Tapi kalau mohon maaf Ibu Sri, kalau ini ya Bapak Tata ya. Kalau mau itu nanti saya share aja Pak ya di Japri. Karena ada di buku sih contohnya. Itu absennya sudah di-share ya Ibu Bapak? Enggak. Ya. Lanjut ya Pak Ajis ke pertanyaan kedua. Lanjut ya. Tadi berarti gimana? Japri aja ya untuk Bu Sri. Itu masalah Patata itu. Ibu Patata ya. Ini tadi pertanyaan dari Ibu Sri, kalau yang ya. Terus pertanyaan kedua Pak, kebiasaan yang cenderung sering kita lihat dan saksikan, terkadang walaupun resepsi pernikahan sakral, tapi disajikan dalam bentuk humoris. Apakah menurut aturan diperbolehkan hal itu? Kalau itu kan tambahan. Ini kan yang seperti tadi kan saya contohkan itu ada naskah. Jadi ada contoh dari MC ketika formal ya. Yang pertama itu kan formal. Ada lagi yang semi formal. Ada juga yang disisipkan. Kalau bahasa Sunda itu banyak ya. Kalau saya kan saya baru tapi mohon maaf kalau saya berani-beranian menyampaikan materi ini karena yang lebih ini ya, karena saya lihat ya mau itu kakak saya ya, kalau di Bandung itu ada kakak saya itu ketika menyampaikan itu selalu timbal baliknya itu kalau yang suka bercanda itu ada kesundaan Bu. Jadi penyambutannya itu pakai bahasa Sunda dengan bercanda tawa, lalu
sambutan dari pengantin pria wanitanya juga wanita juga menyambut kayak ini aja kalau di Sunda itu kayak guyonan ya kayak bodoran lah ya. Tapi kalau kayak di Betawi kan dia itu pakainya ini kayak silat Betawi pantun Betawi itu kayak gitu ya. Itu nggak apa-apa Bu, disisipin aja. Karena dari setiap poin-poin itu ada sisipan itu malah lebih bagus. Karena inti dari pernikahan kan untuk menyatukan dua keluarga. Jadi kalau kita mau ada candanya, kita mau agar suasana cair bagus lebih lagi. Kalau misalnya formal kita nyampein ya itu kebanyakan kalau nggak ada candaan itu adem banget. Jadi mengikuti aja. Jadi para ini tuh jadi nggak aktif gitu. Monoton ya Pak, monoton. Jadi iya, MC yang ngomong kayak suasananya tegang, nggak santai. Kalau ya baik, itu tadi pertanyaan dari Pak Tata Pak. Tadi bukan dari Bu Sri ya. Iya Pak Tata ya. Oke, ini ada yang kelewat dari Pak Wandio. Mau bertanya, seandainya saya disuruh menjadi perwakilan pihak pengantin pria untuk memberi sambutan acara pernikahan, inti sambutannya apa saja yang harus disampaikan? Ada teksnya di saya kalau mau. Jadi kalau inti dari ini tuh jadi maksud dan tujuannya dari datang ke kan itu ini akan membawa calon pengantin pria itu ke tempat ini karena ada yang dimau, ada yang dilirik oleh calon pengantin dari pria ini. Nah, jadi maksud dan tujuannya itu ingin lebih ingin meminang aja. Jadi ada teks pendek, ada teks panjang itu. Kalau panjang itu ini aja. Kalau yang mawar bodas, kalau pandai yang berkata-kata, ya mawar bodas itu bisa dimasukin Bu. Ibu pengalaman bisa. Ya. Saya baru nikahin anak saya yang pertama kemarin. Tapi kalau yang baku itu apa ya? Cuma sedikit aja. Paling juga 5 menit juga udah selesai itu. Ya. Nah ini Pak Wandio juga nanya, apakah susunan acara untuk kegiatan pernikahan ada yang sudah baku katanya? Ya itu seperti yang tadi saya sampaikan itu seperti itu. Tapi ada juga yang dipotong-potong. Jadi gimana ininya? Kalau yang secara berurutan itu yang tadi saya sampaikan itu berurutan dari kedatangan calon pengantin pria datang sampai jam kabul ya seperti itu. Kalau mau ditambahin itu bisa tambahin hari meraknya ada tali merak, ada lengser, itu kan sebelum pengalaman bunga melati ya. Tapi kalau mau dipotong misal nih kan kondisional ya. Jadi ketika pengantin pria ini belum datang, penghulu udah datang. Penghulu katanya ini mana pengantin prianya cepetan, saya setengah jam ditunggu di acara selanjutnya. Mau nggak mau ketika calon pengantin pria itu datang cuma disambut doang lalu langsung ke akad nikah. Bisa ya. Karena itu kondisional. Setelah akad nikah itu baru diulangi lagi. Diulangi lagi lah. Ada poin-poin yang diulang lah secara ininya aturan pernikahan lah ya. Enggak, sebenarnya aturannya itu enggak sesuai kondisional sih. Datang langsung ke ijab kabul itu boleh. Karena penghulunya buru-buru mau nikahin selanjutnya. Jadi seolah-olah penghulu bisa membuat acara itu jadi diburu-buru gitu ya Pak ya. Diburu-buru. Karena kan penghulu itu satu hari dia itu bisa nikahin sampai 10 ya.
Bisa itu satu hari dapat 10. Kita kan dapat waktunya itu, makanya kalau misalkan kita ada waktu itu cuma setengah jam dari jam 9 sampai 10, tetapi calon pengantin prianya belum datang. Pas datang itu mau 10 menit lagi terakhir. Gak mungkin kan? Kita pakai sambutan, ada maksud tujuan, ya, gitu kan. Ya, sambutan dari dari perwakilan keluarga nggak mungkin, tapi langsung ke acara ijab kabul. Ya, baik, masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mangga, masih ada waktu 5 menit lah. Tadi punten Bu Sri kita mundurin waktunya karena mulainya juga tadi terlambat. Mohon maaf sebelumnya karena apa namanya? Saya buru-buru bikin slide-nya PPT-nya. Jadi itu namanya juga saya ganti-ganti. Tadinya mau lamaran namanya ini, acara pernikahan lamaran ini. Tapi malah jadi acak-acakan. Jadi resensi di atas ya Pak? Belum inilah. Sudah di-share di atas. Mohon maaf. Baik Pak Ajis, banyak kekurangan. Barangkali pertanyaan terakhir ini dari saya sendiri. Kalau ada IO ya, IO-nya, nah itu apa yang membawa acara itu dari IO? Apa khusus ada pembawa acara untuk acara wali akad nikahnya, atau dari IO-nya juga Pak? Kalau itu kan gimana kitanya kalau kita pengen ngundang MC pernikahan dari luar boleh, tapi kalau kita nggak ada kita nggak punya cadangan MC dari luar, ya udah kita minta ke IO. IO itu biasanya dia punya MC yang udah bekerja sama, ya. MC yang kerjasama dengan IO itu banyak ya. IO kan menghandle dari MC, dari tempat prasmanan, catering ya, prasmanan itu udah di handle sama IO. Jadi kita gimana ini aja. Kalau IO itu bagaimana permintaan dari tuan rumah. Kalau mau kita nggak, saya belum punya MC, nanti MC-nya dari IO ya. Ya udah disediain. Tapi kalau enggak kita panggil dari keluarga atau dari luar, ya udah itu terserah aja gitu. Karena kalau saudara saya juga itu kan dia grup degung dan juga sanggar kayak ini dia menyediakan semua acara adat, tenda, terus prasmanan disediain sama saudara. Cuman kalau MC ini juga dibisikkan sama saudara saya kan suka MC ya di Depok Jakarta. Tapi kata ininya ini MC-nya dari luar ya, ada panggilan, ya udah enggak dari kita lah MC-nya. Saya baru Bu. Jadi masih belepotan, maaf ini. Makanya suka kalau ini mesti dibimbing terus. Jadi kalau harus ada bibi. Hati-hati ya ini. Abis ini. Oh iya. Saya kalau dibimbing itu enak. Ada pembimbing. Ini awas hati-hati ya. Jadi masih bimbingnya tukang rias ya Pak ya? Iya. Bimbingnya ada rias pengantin. Ridal ya. Kalau di Bandung kan teman-teman saya itu kebanyakan ini rias sama ini. Sama henna ini. Ramai lah. Cikamet juga banyak Bu. Ini yang punya ini WO. Kalau ini baik Pak Ajis, nampaknya nggak ada lagi pertanyaan ini. Ntar saya cek dulu di partisipan. Tidak ada yang mengajukan tangan ya. Bu Yeni, ada mau bertanya Bu Yeni? Pak Warno? Pak Tata sudah tadi? Dia sudah? Pak Tata Pak Warno mau bertanya Pak Warno? Enggak ada pertanyaan Pak.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, maka barangkali sebelum ditutup acara Pak Ajis bisa menyimpulkan presentasi tadi. Oke. Jadi MC ini sangat sangat menarik. Jadi MC ini sangat menarik. Kalau kita bisa salah satu, MC ini banyak ya. Ada MC kan banyak. Kita tinggal milih mau yang mana. Karena saya itu banyak saudaranya itu dari lingkungan pernikahan. Jadi saya masih belajar. Saya tertarik juga. Karena tertariknya itu pengen jadi MC ya. Jadi buat teman-teman yang mau kalau mau ada yang minat ya PPT saya bisa saya share karena di situ ada beberapa rangkaian acara ya, dari acara lamaran, acara semi formal dan juga resepsi. Itu cuma sebatas contoh ya. MC itu gimana kondisinya kita menghadapi gimana permintaan dari tuan rumah ya. Kalau kita suruh MC-nya ini, jadi kita hanya mengikuti aturan. Kalau aturan nasional sudah baku, ada aturannya. Tapi kalau kita mau masukin aturan adat, tinggal kita tambahin aja. Gitu. Ya mungkin dari saya sekian. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya. Karena masih belajar. Ya Bu. Makasih Bu. Ya, baik Pak Ajis, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai. Saya selaku moderator dan selaku host memohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas partisipan yang hadir, atas kehadirannya. Ya wallahul muwaffiq ila aqwamit